sesuatu yang baik, janji Tuhan, sesuatu yang terbaik itu masih akan datang Tuhan. Sedang datang dan akan segera datang dalam hidup kami. Kami percaya di tahun ini Tuhan, kami mendapat jaminan, kami mendapat janji Tuhan yang luar biasa. The best is yet to come. Yang terbaik masih akan datang dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu, kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami mau sharing Tuhan, dengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami berdoa, Tuhan pegang hidup kami, hati kami, tubuh, jiwa, roh kami. Buat kami juga boleh belajar menghargai Tuhan. Dan biar Tuhan berbicara lewat firman yang dibagikan. Kami percaya firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang dibagikan berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Ada hikmat Tuhan, pengertian daripada Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan lebih lagi turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan, wah luar biasa banget. Wow, capek nggak? Udah panas belum? Saya lumayan keringetan sih. Thank you buat teman-teman tim musik. Luar biasa hari ini. Ada yang baru juga ya, Aya ya, mana Aya? Ah itu di depan. Jadi tahun baru ini ada kita di tim musik tuh ada beberapa anak-anak baru yang salah satunya Kayla ini yang main ya. Sebentar ya teman-teman. Teman-teman siapa di sini yang sudah siap dengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangan? Ya boleh kipas-kipas dulu, oke? Dan saya mau kasih sebuah advice teman-teman. Saat ini saya mau bilang sama teman-teman semua, sama saudara semua, tolong handphonenya dimatikan dulu. Nanti saya akan kasih waktu untuk kita buka handphone. Ya, sepakat ya? Tolong di keep dulu. Taruh dulu aja handphonenya, nanti ada saatnya kita mau sama-sama buka handphone. Oke? Ya, ngerti ya? Ya, judul sharing saya hari ini nggak sekedar sharing, tapi nanti akan ada praktek teman-teman. Akan ada kita sama-sama buat sesuatu. Jadi saya percaya ada sesuatu juga yang bisa kalian bawa pulang. Hari ini judulnya resolusi. Ya, resolusi. Nah, saya mau tanya sama teman-teman semua. Ada yang tahu resolusi itu apa? Yang tahu, boleh angkat tangan. Resolusi. Oke, yang nggak tahu resolusi itu apa? Angkat tangan dong, yang nggak tahu dong. Oke, yang nggak mau jawab. Yang nggak mau jawab, nggak usah angkat tangan. Iya, nggak ada yang angkat tangan. Oke teman-teman, resolusi. Resolusi. Ini biasanya seringkali terdengar di awal tahun, meskipun sekarang ya udah tanggal 2 Februari, tapi semoga nggak ada yang telat lah menurut saya teman-teman. Resolusi, saya mau kasih tahu resolusi itu adalah, ini teman-teman, keputusan tentang apa yang ingin dicapai oleh seseorang. Ada keputusan dari hatinya dia, saya mau ngambil sebuah keputusan dan ada yang dicapai. Dan biasanya itu ada jangka waktunya. Biasanya lagi setahun. Makanya judulnya New Year Resolution. Ya, saya mau tanya deh, ada yang pernah buat resolusi nggak? Boleh? Ada yang angkat? Ada yang angkat di belakang juga ada. Ada yang pernah buat? Lagi ada, wah lumayan banyak ternyata. Tadi kok pada nggak tahu resolusi apa ya? Yang udah, coba yang udah pernah buat, saya mau tanya sama kalian, tercapai nggak resolusinya? Ada yang tercapai? Boleh angkat tangan yang tercapai? Apa aja? Yuk, come on. Ada yang angkat tangan? Oh, ada yang tercapai. Oke. Ya, ada yang tercapai ya. Di sini ada? Belum pernah. Oh, JJ juga tercapai. Wow, keren. Resolusi itu dibuat biasanya di awal tahun. Dan itu adalah sebuah keputusan. Ketika kamu berpikir, kamu berkata, ya saya mau buat resolusi, saya mau buat, itu artinya ada sebuah hal yang ingin kamu capai di tahun itu. Oke? Nyampe sini? Kira-kira tahu nggak? Kira-kira paham ya tujuannya ya? Resolusi adalah sebuah keputusan dan ada target yang akan dicapai oleh seseorang.
Tujuannya untuk apa buat resolusi itu? Tujuannya yaitu supaya orang-orang, supaya kita yang membuat itu menjadi lebih baik. Ya, menjadi lebih baik. Tujuannya seperti itu. Manusia hidup itu berprogres. Ya, kalau saya bilang menjadi tua itu adalah sebuah kepastian. Oke, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Pernah dengar ya? Pernah dengar ya obrolan itu ya? Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Menjadi tua itu pasti. Kamu nggak ngapa-ngapain ya, cuma makan tidur pun nanti suatu saat 20, 30, 40, 50 tahun lagi, kalau Tuhan belum datang dan kamu nggak obesitas, makan tidur sih soalnya kan, ya kamu akan jadi tua. Tapi untuk menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Kalau minggu lalu kalau Lucky bilang heroes itu adalah pahlawan itu dibentuk. Nah, menjadi dewasa itu juga dibentuk lewat setiap keadaan, lewat setiap hari. Setiap keputusan yang kalian ambil, setiap keputusan yang kalian hadapi, setiap hari. Nah, itu membuat kita semua bisa jadi lebih dewasa. Amin. 1 tahun lalu, saya itu punya anak, Kenaniah namanya, dipanggilnya Ken. 1 tahun lalu, dia masih umur 3-4 bulan. Kalau anak bayi itu kerjaannya ngapain teman-teman? Makan. Ya, tidur, makan tuh ya nyusu ya, belum bisa makan yang lain-lain ya. Tidur dan ya bermain, pup juga ya kan, kencing, ketawa lagi anaknya. Ya, anak bayi itu umur 3 tahun 3 bulan itu ya kerjaannya seperti itu. Dan si Ken ini kalau dulu 3 bulan itu saya gendongin gini, ya saya gendongin gitu, dia masih seneng banget, ya masih gampang gitu digendongin ya. Kalau sekarang udah 1 tahun lebih, dia digendongin gini berontak terus. Waduh, udah bawaannya mau, udah males sih ya. Kecuali kalau digendong biasa masih oke, tapi kalau gendong kayak anak bayi gitu loh. Ya, kayak tahu ya. Kemarin ada yang di atas itu gendong anak bayi, Ale ya, adiknya ya kayaknya ya. Ale ya. Itu digendong gitu dia ini apa? Dia bertumbuh teman-teman. Sekarang itu dia lagi suka ngerangkak. Udah mau jalan, udah beberapa langkah jalan. Dia udah bisa ngerangkak, udah bisa apa lagi ya, ganti belum bisa ganti popok sendiri, masih digantiin. Tapi ada progres hidupnya dia. Itu artinya apa? Dari bayi untuk menjadi sekarang istilahnya toddler, bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya saya kurang tahu, toddler istilahnya sekarang. Untuk jadi bayi ke toddler itu dia udah pasti karena umurnya bertambah. Ya, tapi nanti ketika dia sudah jadi anak kecil, remaja, ya anak muda, dan sampai nanti dewasa itu ada proses dan itu ada pilihan. Belum tentu yang umur 20, 30 itu udah dewasa, belum tentu loh. Ada juga yang umur 20, 30 ternyata masih childish, sering kan denger itu ya, istilah itu ya, childish. Orang kok nggak bisa dewasa, orang kok maunya dimengerti terus. Orang kok maunya ini apa namanya, kalau nggak diturutin ngambek. Anak saya gitu, karena masih kecil, ya. Anak saya kalau nggak diturutin, dia lagi pengen sesuatu nggak diturutin ngambek, ya. Tapi kalau orang dewasa, dia mulai ngerti. Cirinya orang dewasa, oke. Cirinya orang yang sudah menjadi dewasa. Yang pertama, dia itu kalau orang yang dewasa dia tuh tahu diri. Bilang sama saya 1, 2, 3, tahu diri. Sekali lagi 1, 2, 3. Tahu diri, artinya apa kok Chris? Orang dewasa tuh tahu diri. Kalau dia salah, dia tahu dia salah. Ataupun kalau dia nggak tahu, ada orang lain ngasih tahu. Orang lain ngasih tahu, lu tuh salah, lu tuh gini. Kalau orang dewasa ditegur seperti itu, dia akan tahu diri. Oh ternyata gitu ya. Ada nggak orang dewasa yang udah dia salah, dia nggak tahu dia salah. Udah dia nggak tahu, dikasih tahu sama orangnya, lu tuh salah. Masa sih? Gue gak salah perasaan, orang lain bilang lagi, lu tuh salah, gak gitu. Masa sih, orang lagi semua orang, nah itu namanya orang bebal. Ya orang bebal gak bisa diomongin teman-teman. Ya. Tapi untuk menjadi dewasa, itu kamu harus tahu diri. Kalau kamu tahu salah, kalau kamu tahu kamu lemah, kamu tahu ada sebuah kelemahan di diri kamu. Saya rasanya terlalu banyak bermain, saya rasanya kok lemah di fisik misalkan, saya gampang sakit atau apa, kamu tahu diri. Demikian juga kelebihannya, kalau orang dewasa dia tahu, oh saya tuh
ternyata pinter ya ketika saya ngobrol dengan orang. Saya nyapa orang, oh saya jadi asyir deh kalau gitu. Saya bisa nyapa orang yang ketemu saya kok kayaknya mereka bisa senyum-senyum aja. Mereka bisa welcome banget ketika ketemu dengan saya. Oh berarti saya punya kelebihan di sini, saya punya karunia di sini nih. Demikian juga kelebihan-kelebihan lainnya yang banyak. Orang dewasa dia akan tahu hal-hal itu teman-teman. Dia tahu ketika dia salah, dia ditegur dan dia akan ya bertobat ya istilahnya gitu. Nah, ini dia ya yang tadi saya bilang ketika orang dewasa dia tahu diri. Nah, saya mau masuk ke slide saya, judulnya adalah New Year Resolution. Bagaimana mencapai goal atau tujuan yang diharapkan. Oke, saya setelah ini saya sudah kasih di sini, nanti kita slide selanjutnya boleh? Nah, teman-teman gak usah buka handphone, kita baca sama-sama di depan aja. Ya, ini tentang ya yang tadi kita sudah baca ya. Kita baca sama-sama di 1 Korintus 9 ayat 26-27. Bersama-sama ya, 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Orang lari itu ada tujuannya. Lari, kita mau ikut lomba, ada garis finish, ada sesuatu yang dicapai. Seorang petinju, saya mau tanya, kalau seorang petinju dia sembarangan, dia punya power yang kuat untuk mukul, kira-kira gampang menang gak? Powernya kuat, boom, kuat banget, gampang menang gak? Gampang menang, tapi kalau dia tepat sasaran. Kalau kamu punya power kuat, tapi kalau kamu mukulnya asal-asalan, musuhnya di sini, lu mukulnya di sini sekuat apapun powermu, ya habis lama-lama. Kemarin anak terbang ada yang juara pop kota, juara berapa ya? Juara 1 apa 2? Kenatan. Mana tadi yang fotografi? Iya. Gak apa-apa. Dia juara 2 pop kota, pekan olahraga pelajar kota Cirebon. Dia petinju teman-teman, nah di belakang. Good. Kalau seorang petinju, dia melatih dirinya untuk on target. Mukulnya samsak kan, bukan mukul angin kan. Pernah kalian petinju, mukulnya mukul angin, yang ada mukul samsak. Samsak bukan itu ya, bukan daging itu ya, tapi itu loh yang samcan kalau samsak. Oke, ya itu dipukul sama petinju. Ini Alkitab berkata seperti itu. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya apa teman-teman? Segala sesuatu ada targetnya, ada tujuannya. Ya, next selanjutnya, ayat selanjutnya. Kita buka di ayat selanjutnya, Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasehat banyak. Ayat 16:3-nya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita hidup punya yang namanya rencana. Oke? Setiap segala sesuatu, saya hari ini pagi bangun tidur ya. Saya punya rencana, oh nanti sore mau LG. Saya mau punya rencana pakai bajunya apa. Saya mau makan apa. Semua orang punya rencana. Kalian ada di tempat ini mungkin sudah direncanakan. Elroy, wah saya mau sama Elo berdua duduknya misalkan. Misalkan apa lagi? Ada rencana. Suatu saat ke depan ketika saya lulus sekolah, saya punya rencana, saya mau kuliah di sini. Saya mau meniti karir saya di sini. Ada rancangan, ya. Tapi rancangan itu gagal kalau nggak dipertimbangkan. Salah satu ciri orang dewasa, dia harus mempertimbangkan segala hal, tidak gegabah, tidak asal-asalan ngambil keputusan. Semua segala sesuatu dipertimbangkan, baik buruknya gimana. Ketika ada sebuah keputusan, orang dewasa itu gini, ketika dia dihadapkan sebuah keputusan, dia mau ngambil keputusan A atau B, dia akan nimbang yang A baik buruknya apa, yang B baik buruknya apa. Oh ternyata A lebih banyak baiknya daripada B. Ya sudah, meskipun harus dengan apa ya dengan segala pertimbangan udah A aja lah. Saya mau kasih tahu teman-teman, nih kemarin itu kita di pengurus berdebat satu hal. Kami mempertimbangkan tentang kalian duduk. Nah ini tempat duduk kalian tuh jadi bahasan kemarin. Kemarin ada yang mengutarakan,
Cisofi itu kan kemarin kita akan buat ibadah tuh tanpa kursi. Apa kita anak muda nih gak usah pakai kursi aja tah. Jadi lesehan lagi biar kita bisa enjoy, bisa lari-lari kayak tadi, bisa jingkrak-jingkrakan. Ya, kemarin kita pengurus berkata seperti itu, tapi ada yang bilang, nggak bisa. Nanti kalau yang cewek, yang dia dandan pakai pakai rok, susah. Nah, terus ada lagi yang bilang, tapi emang ada yang cewek yang pakai rok? Saya mau tanya, sini ada yang pakai rok? Ada nggak? Berdiri dong, nggak tahu. Oh ada ya nggak apa-apa. Ya kemarin, jadi itu pertimbangan juga. Itu dipertimbangkan. Tapi ada yang ini. Tapi ada juga yang bilang, ini lebih baik segala macam dipertimbangkan. Nah, saya mau tanya sekalian nih, daripada jadi sebuah isu, saya mau tanya sekalian sama teman-teman sekaligus sebuah audiens lah. Kalian lebih suka duduk di sini apa di lesehan? Hah? Ada yang lesehan, ada yang kursi. Mau tanya, yang kursi angkat tangan. Mau tahu, biar tahu aja. Mau tahu aja. Yang kursi angkat tangan, di belakang. Yang lesehan. Lebih banyak yang lesehan sih sebetulnya sih. Nanti biar kau bom sama, ya kita nanti rundingan lagi lah. Ini enggak berpengaruh macam-macam sih, enggak, tenang. Itu masih dalam pertimbangan banyak hal kok. Enggak cuma itu aja, enggak cuma berdasarkan hari ini kita memutuskan, enggak, tenang ya, masih banyak pertimbangan. Jadi enjoy. Tapi poin saya adalah segala sesuatu harus dipertimbangkan, teman-teman. Amin. Ya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Ingat, kita anak Tuhan, jangan lupa ketika merancangkan sesuatu, berdoa, serahkan sama Tuhan. Next slide. Satu ayat lagi. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Lihat, ada yang namanya rancangan. Ya, membuat dulu anggarannya. Segala sesuatunya dihitung dulu. Oke? Amin teman-teman. Dari ayat tadi ini dasar buat kalian, buat kita. Hidup kita harus punya rancangan, hidup kita harus menjadi lebih baik lagi. Harus punya tujuan, anak Tuhan itu harus punya tujuan. Kalau misalkan, kok saya masih bingung, saya punya tujuan hidup apa? Coba tanya sama diskusi, kita nanti diskusi sama, bisa juga sama kakak-kakak sel grupnya. Siapa tahu, ada sisi tertentu, mungkin nanti di sel grup akan bahas tujuan hidupmu apa. Nah itu boleh. Oke, amin teman-teman, next slide. Nah, kita akan mulai. Next slide. Nah, ini berdasarkan studi. Nah, saya ngomongin ilmiah nih sekarang nih. Jadi kayak guru, dosen ya. Berdasarkan studi Oscar San dan kawan-kawan 2020. Sekitar 55% partisipan, orang yang dengan sengaja membuat resolusi tahun baru, berhasil menyelesaikannya. Atau mencapai apa menjadi resolusinya. Sementara 45% lainnya tidak berhasil. Lebih banyak yang berhasil apa yang gagal? Berhasil, 55% ya, lebih banyak. Dan itu mencakup tentang apa? Itu ada kesehatan, turut berat badan, makan, pengembangan diri, ya mental dan tidur, pekerjaan, belajar, perilaku merokok, ada keuangan, hobi, percintaan, perbaikan tempat tinggal, dan lain-lain. Nah, dan ini yang penting teman-teman, di kalimat yang paling bawah, studi ini mengungkap bahwa mereka yang memiliki gaya penyelesaian masalah dengan cara menghadapi persoalan cenderung lebih berhasil daripada mereka yang menghindar dari persoalan. Di sini siapa yang saya mau tanya deh, ngaku ketika ada masalah sukanya dihindarin. Besok aja lah. Angkat tangan yuk. Ada yang di situ? Atau mungkin di sini ketika ada masalah, gimana pun caranya gue harus selesaikan. Gimana pun caranya gue harus fight dengan masalah itu. Ada yang seperti itu? Studi ini berkata orang yang punya cenderung untuk menyelesaikan masalah itu lebih apa itu? Kalau kamu pengen menyelesaikan masalah itu cenderung lebih baik gitu loh, ya, lebih berhasil dikatakan seperti itu, ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi ketika teman-teman di sini ada sebuah masalah ya, tolong, ayo kita sama-sama menjadi orang yang 55% itu. Dan peluangnya lebih besar untuk berhasil ketika kamu buat resolusi, itu ada 55% kamu lebih berhasil. Ya, artinya apa? Kamu harus tetapkan sebuah target dalam hidupmu. Tetapkan kamu tahu ketika orang dewasa itu kamu tahu apa yang salah dari hidupmu, ada yang nggak beres dari hidupmu.
kamu lawan, jangan dihindari. Lawan terus. Ya, faktornya apa aja itu kalian bisa lihat ya. Kesehatan, stamina fisik. Kesehatan itu bicara, ya ini kalau udah yang 30-40 tahun ke atas. Ketika ditensi, ternyata tensinya besar, tinggi gitu ya. Tapi gak menutup kemungkinan juga anak-anak muda loh. Sekarang itu banyak ditemukan anak-anak muda yang kena diabetes. Artinya apa? Kebanyakan makan manis, kebanyakan makan bubble, gula, apalagi ya, es teh. Nah yang manis-manis gitu, itu kebanyakan makan itu. Diabetes itu mengenai seperti itu. Stamina fisik, nah kalau stamina fisik biasanya anak-anak muda pengennya gym. Saya pengen nambah berat badan saya pengen nambah massa otot saya. Kosem yang tadi main bass itu dia lagi fokus nge-gym. Dia nambah massa ototnya. Nah, turun berat badan. Nah, ini kayaknya termasuk banyak yang suka nih. Ya, termasuk saya juga sih sebetulnya menghadapi yang namanya turun berat badan. Tapi mungkin juga ada yang mau naikin berat badan di sini. Ya, kalau ada ya terkait makan. Nah, ini makan tuh mulai dipilah-pilih. Pengembangan diri. Biasanya di sini pengembangan diri ini unik, teman-teman. Pengembangan diri itu berkata tentang apa? Kamu tahu kamu pengen ada ilmu yang baru yang kamu ambil gitu loh. Kamu baca buku, baca artikel, dengerin podcast yang membangun ya, jangan yang gosip. Podcast yang kamu punya, oh ternyata gini ya. Kalau misalkan miliuner berpikir mereka ngomongin tentang uang misalkan. Mereka ngomongin tentang apa itu, oh ternyata seperti ini. Mereka atlet ketika di podcast, mereka diwawancara, oh ternyata pola pikirnya gitu. Ada pengembangan diri. Ya, amin teman-teman. Dan saya mau tunjukkan sebuah video singkat. Sambil disiapin tim multi, please disiapkan videonya. Ada sebuah video, ini video singkat tentang wawancara, bukan wawancara sih, ini animasi sih. Ada seorang anak yang dia lagi gundah gulana. Dia gundah gulana dan dia pengen ngerti apa sih tujuan hidupnya. Dia sampai berpikir gimana caranya saya menemukan tujuan hidup saya. Nah, dari gundah gulananya itu dia ketemu dengan seseorang. Oke, nanti kita lihat sama-sama videonya. Boleh? Sudah bisa? Oke, ya. Pasir yang keluar dari jam itu ya, itu adalah waktu yang terbuang. Kalau misalkan kamu melewatkan sebuah kesempatan. Si Rohan ini, puji Tuhan ya, dia bersyukur dia ketemu dengan orang yang tepat. Dia ketemu dengan dapat nasihat yang bijaksana. Akhirnya tadi endingnya luar biasa. Dia ngerti, oh ternyata waktu itu sangat berharga. Dan dia ngerti, saya harus merubah hidup saya. Amin teman-teman. Saya mau sekarang kita sama-sama buka handphone, oke? Tapi tolong buka handphone dimatiin di ini dulu, airplane mode dulu. Oke, yuk kita sama-sama buka handphonenya airplane mode dan buka notes kalian, catatan kalian. Yuk sama-sama, ayo ini saya suruh buka handphone loh. Jarang-jarang kan? Orang khotbah nyuruh buka handphone, tolong tapi untuk memastikan tidak ada hal-hal lain yang mengganggu, airplane mode-nya dinyalain dulu ya. Nah, boleh slide selanjutnya, tim multi. Saya mau kalian sama-sama, kita sama-sama semua, nanti kita sama-sama mau buat apa saja sih, kita mau buat sedikit, ya kita buat resolusi untuk tahun ini. Oke, amin. Nah sekarang saya mau jelaskan dulu, nanti ada 3 poin, ya kalian boleh tulis dulu deh. Yang pertama ditulis, apa yang sudah lebih baik. Oke, yang kedua, apa yang perlu ditumbuhkan. Yang ketiga, karakter Kristus yang ingin ditumbuhkan. Oke. Sudah semua? Nah ini jadi benar-benar kayak kelas, saya ingat zaman dulu kuliah nih kayak gini, bikin resolusi kayak gini. 3 poin itu ya, apa yang perlu ditumbuhkan? Apa yang sudah lebih baik? Artinya gini, tahun lalu, coba kalian sambil saya Koko sharing, kalian ingat-ingat ya, tahun lalu apa yang sudah lebih baik? Kondisi fisik saya kah? Mental saya kah? Kondisi fisik itu bicara mengenai mungkin saya berat badan ideal lah istilahnya. Kita ngomongin teknis ya, ini kita ngomongin benar-benar ilmiah lah. Berat badan saya, itu kan ada hitungannya. Berat badan ideal itu tinggi badan, dikurangin saya lupa. Pokoknya ada hitungannya gitu. Berat badan ideal, nanti teman-teman boleh buka di Google deh, gampang banget itu. Dan mental, apakah tahun lalu mental saya tuh baik? Ketika saya lagi ngadepin masalah, saya gampang nangis. Oh ternyata saya kurang cerita, mental saya jadi segala hal dalam hidup saya dipendem semuanya.
lagi kena masalah ABCDE dipendem. Nggak saya ceritain kemana-mana, akhirnya mentalnya kena. Keinget sedikit nangis, lagi hujan sedikit nangis, kena ya jadi anak-anak galau-galau gitu ya. Lihat sesuatu yang mengingatkan dengan mantan, misalkan lihat ada kembang merah, nangis. Itu mentalnya nggak bagus teman-teman. Ya, lagi ada sesuatu, mungkin keuangan. Apakah mungkin keuangan kalian tahun lalu, saya dikasih uang jajan misalkan sehari 10.000, jadi sebulan itu 250-an ya, 260-an. Apakah 260 itu ada yang ditabung atau mungkin hilang semua, bahkan kurang? Apakah keuangan kalian udah oke tahun lalu? Coba kalau oke, boleh catat nanti keuangan sudah oke. Kerohanian, hubungan kalian dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Tahun lalu gimana? Apakah kita sering datang ibadah dengan baik atau mungkin bolong-bolong? Atau mungkin saat teduh. Nah iya, selanjutnya hubungan dengan Tuhan. Saat teduh. Tahun lalu saya sudah punya saat teduh yang baik belum? Nah, apakah ini udah lebih baik tahun lalu atau enggak? Nah, kalau lebih baik tolong dicatat ya. Yang sudah lebih baik dicatat ya. Jadi kondisi fisik saya sudah oke, tahun lalu oke dicatat. Kasih strip-strip aja ke bawah ya. Kekudusan, nah ini tahun lalu apakah saya masih sering lihat-lihat hal yang enggak, lihat film porno, tiba-tiba muncul aja di situ. Apakah saya masih terikat dengan dosa ini? Nah, kekudusan, bicara juga mungkin pacaran teman-teman. Apakah pacar saya, mungkin teman atau apa siapapun ya, gandengan saya, wah udah mulai enggak. Hubungan dengan pasangan dan anak, oke ini skip dulu gak apa-apa. Hubungan dengan saudara, apakah hubungan dengan saudara kalian udah baik atau mungkin berantem terus tahun lalu? Hubungan dalam jemaat dengan teman-teman, kesehatan. Nah ini kesehatan, kalian mungkin ada yang tahu, saya kok gampang sakit ya kok. Saya kena hujan kok gampang sakit. Ada sesuatu yang salah sebetulnya. Daya tahan tubuh kita itu, saya kemarin ngobrol sama Cive. Anak kecil itu tuh gak apa-apa loh. Seumur Ken itu kalau misalkan mau hujan-hujanan tuh sebetulnya gak apa-apa. Kalian percaya itu gak? Saya belum membuktikan sih, tapi kemarin saya ngobrol sama Cive, anak kecil itu kalau hujan-hujanan sebetulnya nggak apa-apa. Yang bikin masalah adalah omongan orang tuanya. Orang tuanya, jangan hujan-hujanan, nanti kamu sakit, nanti kamu masuk angin. Beneran masuk angin. Saya belum coba, nanti kalau saya udah coba. Kalau dapat izin dari Cive juga, ya. Itu kesehatan. Atau mungkin kesehatan kalian sering gampang sakit, udah sakit lama banget. Nah berarti ada sesuatu yang salah. Kita harus cari tuh salahnya di mana tuh. Ya ingat orang yang dewasa tahu salahnya di mana. Apa yang menjadi masalah dalam hidupnya. Pengelolaan waktu yang suka datang terlambat. Saya suka mungkin on time. Saya orangnya on time terus kok. Wah itu berarti udah baik banget tuh. Saya orangnya selalu tepat waktu, selalu manage waktu saya dengan baik. Dan skills. Nah ini skill penting juga. Mungkin kalian sebagai pelajar, saya pengen belajar untuk olimpiade atau barangkali belajar hal-hal baru, main musik, main drum, basket, segala macam skill juga berbicara tentang kemampuan kita, misalkan bikin konten, sekarang itu lagi banyak banget kan konten kreator, ya itu berbicara mengenai skill. Adakah yang sudah lebih baik di tahun lalu? Kalian catat, oke? Saya mau kasih contoh, hubungan dengan Tuhan. Nah, ini saya mau kasih contoh hidup saya catat di HP saya itu hubungan dengan Tuhan seperti ini. Di tahun lalu, jujur saya belum punya waktu khusus untuk yang secara khusus ya. Tahun lalu saya belum nih, yang tahun lalu ini ada sih tapi harus lebih baik gitu loh. Dan akhir-akhir tahun itu saya sudah, ini udah lebih baik nih. Saya sudah kasih waktu khusus untuk Tuhan, untuk kita saat teduh. Ya, dan itu saya catat waktu itu. Sudah menjadi lebih baik. Dan selanjutnya, selanjutnya boleh? Next slide. Apa yang perlu ditumbuhkan? Sama, poinnya sama. Nah, dari tahun lalu kira-kira apa yang perlu ditumbuhkan teman-teman? Yang kurang baik, yang perlu ditumbuhkan sama kalian. Poinnya masih sama, kondisi fisik, mental, keuangan. Boleh catat sebanyak-banyaknya. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Yang perlu ditumbuhkan di tahun lalu. Mungkin hubungan dengan teman barangkali, hubungan dengan pengelolaan waktu mungkin bisa juga yang tahun lalu mungkin kacau. Sudah dicatat semua teman-teman? Oke, yang terakhir, next slide ini berbicara mengenai karakter Kristus. Kita orang Kristen itu kenal yang namanya 9 buah roh.
Benar, 9 apa ada 7? 9 apa 7 buah rohnya? 9, nah di belakang ada 9, keren. 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembutan. Dimatiin. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke? Apakah dari karakter-karakter Kristus itu yang ingin kalian tumbuhkan di tahun ini? Coba kalian lihat, apakah kamu punya kasih? Apakah kamu ketika ngeliat temanmu lagi kesusahan, punya kasih untuk membantu? Apakah kamu punya pikiran Kristus? Boleh ditampilin? Oh masih? Oke. Punya pikiran Kristus. Apakah sukacita? Kamu punya sukacita di tahun lalu? Punya damai sejahtera, kesabaran? Nah, ini lumayan banyak sebenarnya kalau masalah kesabaran ini nih. Ya, di saya pribadi pun seringkali nggak sabar teman-teman. Sabar tuh masih sesuatu hal yang masih harus harus ditumbuhkan dalam hidup saya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jujur saya itu orang yang gampang banget keluar uang untuk makan teman-teman, untuk jajan. Jadi kalau teman-teman, saya pernah ada, waktu itu kan ada teman-teman di sini juga nawarin ya, kok mau beli ini enggak, kita lagi butuh buat ini, buat ABCDE, mau enggak beli ini? Beli barang, dia nawarnya barang. Jujur kalau barang tuh rada susah. Percayalah kalau kamu nawarin makanan ke Kokris sama Cive itu gampang banget. Jadi kalau nawarin sesuatu, makanan, wah iman kita gampang goyah. Ya itu penguasaan diri saya di makanan itu terus terang rada sulit. Seringkali juga makannya ini perut ya lumayan menggendats ya. Begitulah. Tapi penguasaan diri saya itu ketika lagi ngobrolin ya ada hal lagi penguasaan diri dalam hal online juga, belanja juga. Kami tuh sering banget belanja, saya pribadi sih sebetulnya. Saya sering kali beli barang-barang itu yang kadang nggak tahu fungsinya gitu loh. Ini udah dibeli tapi loh kok ternyata nggak terlalu berguna. Kok udah nyampe nggak sesuai dengan yang digambar. Sering banget kayak gitu. Itu penguasaan diri. Tapi ada juga kekudusan. Nah, apakah kamu punya karakter Kristus tentang kekudusan? Kekudusanmu seperti apa? Amin teman-teman. Sudah dicatatkah 3 poin itu? Saya mau ajarin teman-teman, kalau kalian sudah catat, ini lagi error kah? Belum bisa ya? Sebetulnya ada metodenya. Metodenya itu namanya SMART Goals. Untuk kita tentukan apa yang menjadi target kita. Namanya SMART. Oke? SMART, SMART Goals. Berhubung lagi error, nggak apa-apa. Saya bacain buat teman-teman. Yang pertama, untuk menentukan tujuan kita harus namanya S yang pertama, spesifik. Oke? Kalau kalian tadi di awal bicara mengenai ini ya, yang sudah lebih baik tahun lalu. Oh, fisik saya sudah lebih bagus kok. Nah, sekarang targetnya untuk tahun ini kalian harus spesifikkan apa yang mau kalian tumbuhkan di tahun ini. Spesifikkan, fisik saya harus misalkan berat badan saya 80. Tahun ini saya punya target harus 75 misalkan, turun 5. Ada spesifik. Kalau misalkan berbicara mengenai ini, mengenai kekudusan ini penting teman-teman. Ingat Tuhan berkata, kuduslah engkau sebab aku kudus. Kita harus kudus teman-teman. Kok saya itu sering banget ketika lagi buka internet tiba-tiba muncul di Instagram saya tuh yang gak bener-bener. Kok saya sering kali ngeliat di YouTube mungkin iklan-iklan yang gak bener. Nah, kekudusan mungkin secara spesifik kalian, kok saya mau tahun ini stop main Instagramnya yang ya kalau ada hal-hal yang kayak gitu, cara paling gampang adalah klik di itu loh, ada annoying ya, laporkan report seperti itu teman-teman. Itu nanti nggak akan muncul lagi, percaya deh. Lalu untuk berbicara mengenai apalagi, saya mau kasih contoh hubungan dengan Tuhan. Saya misalkan tahun lalu saya nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, misalkan seperti itu. Saya pengen tahun ini spesifik, saya pengen punya hubungan pribadi dengan Tuhan dengan membangun mesbah keluarga dengan bersaat teduh 30 menit sehari kok. Jamnya secara spesifik saya mau bilang jam 6 pagi atau mungkin setengah 6. Kalian boleh tulis itu. Oke, nanti kalau ada yang nggak mengerti bisa tanya sama Kokris ya. Silakan tanya, abis ini setelah ini kita tanya. Selesai ibadah
mau ngerti kok ini gimana ya, saya mau nentuin apa ya. Tapi yang pertama target harus spesifik, oke? Harus kalian spesifikasikan. Yang sudah teman-teman catat, bikin spesifik mungkin. Yang kedua adalah measurable, dapat diukur atau ada pembandingnya. Kalau saya bilang tahun lalu saya pengen hidup sehat, secara spesifik, oke, saya pengen makan satu buah setiap kali saya makan saya harus makan buah misalkan. Measurable, jadi satu buah itu dapat diukur. Oh, satu. Saya pengen kurus, saya pengen, oh berarti harus ada yang diukurnya. Caranya gimana? Saya pengen olahraga, mungkin 20 menit, 15 menit, harus diukur. Oke, ada ukurannya. Dan yang ketiga adalah achievable, dapat dicapai. Jangan sampai yang seringkali jadi jadi kendala adalah kalian bikin resolusi tapi nggak dicapai, nggak masuk akal. Saya pengen misalkan ya, saya ingin berat badan saya dari 80 langsung 60 dalam setahun. Apakah itu achievable? Dapat dicapai? Secara kalau hitungan sehat rada sulit, tidak achievable. Tapi mungkin kalau ya saya nggak mau ngomong sakit, nggak ada yang sakit ya. Achievable itu ada sesuatu yang bisa dicapai. Target yang kalian tentukan, yang teman-teman catat di HP itu harus dapat dicapai, ya. Kalau misalkan nggak dapat dicapai, ya yang mustahil ya nggak usah. Kalau misalkan itu ternyata terlalu tinggi, ya dikurangin. Oke, saya mau ngasih contoh. Saya itu punya target teman-teman, saya mau ngurusin berat badan 1 bulan 1 kilo. 1 kilo dari bulan lalu. Puji Tuhan sampai saat ini baru turun 500 gram sebulan. Ya karena memang 500 gram, betul saya ada timbangan di rumah itu timbangan digital. 500 gram, puji Tuhan. Ya, achievable, itu artinya apa? 1 kilo masih bisa sebetulnya. Saya udah ngurangin makan sebetulnya, tapi memang kurang olahraganya aja. Nah, resolusi itu harus dibikin seperti itu, ada targetnya 1 bulan. Dan yang ketiga, relevan berhubungan dengan goal. Kalian pengen bikin goal itu relevan gak dengan kalian? Jangan misalkan kalian udah kurus, pengen kurus, itu kan gak relevan, bener gak? Saya udah kurus, kok gue udah beratnya 60 kilo, gue pengen tahun depan 50 kilo. Waduh, gak ada yang mau kayak gitu kan? Harus relevan, apa yang membuat kamu pengen lakuin itu? Kok saya pengen menghindari makanan manis karena ternyata kadar gula saya udah lumayan tinggi, misalkan seperti itu. Itu bisa relevan, artinya kamu mengurangi makanan manis. Dalam sehari mungkin kamu berhenti makan makanan yang mengandung gula. Minuman kaleng, minuman apa, itu harus ada relevan, ada alasan kuat. Ketika kamu menentukan sebuah target yang kamu catat itu harus ada alasannya, harus relevan dengan hidupmu. Kalau tidak relevan, ya diganti. Dan yang terakhir, smart, yang terakhir adalah time bound, ada jangka waktunya. Saya bilang di awal tadi, kita set goal, set tujuan, ada jangka waktunya. Ya, ada jangka waktunya. Masih belum bisa. Dan ini sekarang saya mau ngajari, mau kita sama-sama pilih teman-teman, pilih 1-2 hal yang paling penting dari masing-masing area. Sekarang boleh lihat HP-nya, Kira-kira 1 hal, kalau resolusi itu terlalu banyak juga sulit. Jujur, kalau kamu bikin resolusi terlalu banyak itu sulit. Tapi kalau coba 1 hal dari aspek yang tadi, 1 hal, karakter Kristus yang pengen kamu tumbuhkan di tahun ini itu apa? Oh, kok saya pengen sabar. Oke, catat itu. Yang lainnya boleh dihapus. Atau mungkin di-downin bawah dulu aja, taruh bawah. Jadi yang paling atas itu yang kalian mau paling pengen kejar di tahun ini. Boleh? Boleh silakan. Yang lainnya di-downin dulu, nah dikebawahin semua dulu. 1 hal yang pengen kalian capai taruh di atas. Udah semua? Udah semua? Ada 1 hal, boleh saya mau testimoni sedikit, ada yang boleh pegang mic sih, Steve, tolong Steve. Saya mau sedikit mau tahu deh, karena pengen tahu. Ayo. Boleh kasih, ada yang mau kasih tahu? Ada yang mau ngasih tahu gak? Ini kalian lagi mau buat apa di tahun ini? Andrew mau? Sudah? Coba kasih Andrew, di situ aja. Andrew, yang pengen ditumbuhkan apa Andrew? Iya, yang kedua. Implementasi rencana. Oke. Lalu kalau karakter Kristus
Penguasaan diri. Oke, dalam hal apa? Kestabilan emosi, masih naik turun ya. Oke, caranya udah nemu bakalan ngapain, harus ada tadi loh, SMART tadi itu loh. Harus spesifik. Spesifiknya kira-kira apa? Ya, udah. Oh, oke. Oke. Cukup. Thank you Andrew. Yang lain dong, ada lagi? Ada yang mau itu? Melin, bikin? Ada? Melin? Melin mau? Siapa? Naftali? Ada? Boleh bagikan? Boleh, boleh. Kasih Naftali tip, tolong tip. Naftali, saya mau tahu, bikinnya apa, Daf? Yang perlu ditumbuhkan. Ngatur uang ya. Ngatur uangnya kamu, nah ini penting nih. Ngatur uang, boleh tahu nggak? Kamu pengeluarannya aja berapa sebulan? 400 sebulan, oke. Itu habis? Atau ada yang ditabung atau apa? Oh seringnya habis. Nah yang mau kamu kerjakan di tahun ini apa tuh? Oke, nabung nih. Dengan metode SMART ini harus dispesifikasi. Sebulan nabung berapa? Tentuin deh. Jadi berapa tuh? 200? Berapa? Sorry, gimana? Oke. Oke, nah itu ya, spesifik ya. Spesifik, jadi 10.000 harus ditabung sehari. Tapi kalau misalnya 10.000 nggak terlalu berat, yakin lu bisa. Kalau misalnya terlalu berat diturunin nggak apa-apa, mulai dari 5.000 dulu, konsisten. Yang penting itu kuncinya konsisten teman-teman. Oke, yang penting kuncinya itu kamu harus mulai dari, mungkin nggak harus 50%, saya pikir ada susah loh. Tapi nggak tahu ya, maaf saya nggak mau membatasi. Tapi saya juga punya pengalaman gitu, kadang kalau nge-keep 50% dari gaji rada susah loh, Naf. Ya, tapi it's okay lah. Tapi mungkin nanti kamu ini lagi lah, coba itu lagi. Kalau karakter Kristus tentang apa? Sabaran, penguasaan diri ya. Oke, boleh. Yang lain satu lagi terakhir, ada yang mau? Ada yang mau? Lala mau? Siapa yang mau? Di sebelah sini? Sebelah sini dong please. Elroy, nyiapin? Kasih kok Elroy. Nah ini jauh-jauh dari Bandung nih. Lagi libur ya? Oke, ya. Kok Elroy, apa kok? Yang pengen ditumbuhkan? Skill apa tuh? Bermusik, main apa? Main bass, oke. Caranya gimana? Harus dispesifikin tuh. Langsung ditembak Samuel mana ya? Samuel latihan. Oke, kalau misalkan karakter Kristus. Sabar sama pengendalian diri ya. Oke, saya mau kasih pesan ya sama teman-teman yang tadi dikasih. Harus spesifik ya. Jadi kalau kalian tadi bilang, Elroy tadi bilang, Naftali bilang mau nabung, harus spesifik 5.000 misalkan. Dan itu harus terukur, measurable. Ingat ya, tadi yang nomor 2 measurable, achievable, dapat dicapai. Harus relevan. Tujuan kamu nabung itu apa? Misalkan suatu saat saya pengen beli handphone, atau saya pengen beli apa? Harus ada alasan yang relevan dengan hidupmu. Dan yang terakhir harus ada time bound, jangka waktunya. Harus diatur jangka waktunya. Satu misalkan, uang jajan ya, sehari 3.000 gitu ya, itu harus ada jangka waktunya. Dalam waktu 6 bulan, kekumpul berapa tuh ya? 180 kali 3. Berapa tuh? 480.000 ya? 480.000, kira-kira seperti itu. Harus ada seperti itunya teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu. Saya berdoa, ini yang sudah kalian kerjakan, tolong di-keep, jangan dihapus. Jadi reminder untuk kalian. Saya pengen nanti kita sama-sama angkat ini, semua yang sudah kalian buat, kita sama-sama angkat, kita mau hadapkan sama Tuhan. Ingat tadi, ayat yang tadi Amsal tadi berkata, harus serahkan segala sesuatu rencana kita itu, serahkan juga untuk Tuhan. Amin teman-teman.
Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian seperti ini. Saya berharap ini juga mungkin bisa jadi berkat buat semua. 10 tahun yang lalu, saya masih umur sekarang 30, jadi 20 tahun. Ketika saya umur 20 tahun, saya itu ikut sebuah seminar di kampus. Isinya itu adalah para anggota-anggota BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa, mirip OSIS. Jadi BEM swasta se-Jawa Tengah waktu itu. Kami bikin namanya acara Kopertis. Jadi perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah bikin sebuah seminar dan saya ada di sana sebagai peserta. Suatu ketika ada sesi di mana salah satu pembicara mengajak semua peserta itu membayangkan 10 tahun ke depan di usia 30 kamu akan jadi apa? Kamu mau dapat target apa di usia 30? Kamu pengen punya apa di usia 30? Waktu itu kami disuruh berpikir, kami disuruh menulis. Saya ingat banget kejadian itu. Waktu itu di Salatiga teman-teman, sebuah hotel di Salatiga. Saya tulis waktu itu 10 tahun lagi, saya pengen punya satu usaha. Dan usaha saya itu menghasilkan omset sekian juta. Lalu saya pengen punya rumah 10 tahun lagi, itu usia saya 20. Saya pengen punya rumah pribadi, rumah milik sendiri. Saya pengen punya mobil. Itu saya catat teman-teman. Yang for your information, ini bukan orang Kristen yang bawain ini. Ini orang seberang teman-teman. Tapi itu 3 poin itu yang saya catat teman-teman. Saya catat, saya pengen punya usaha sendiri. Spesifik usaha. Dan usaha itu kan gini ya, kalau punya usaha tapi kalau gagal kan eman-eman ya. Makanya saya tulis usaha yang menghasilkan untung sekian juta. Saya pengen punya rumah, sayangnya dulu saya rumahnya kurang besar sih. Saya nggak nulis spesifik rumahnya usia tipe apa ya. Jadi pengen punya rumah. Ya, mungkin kalau dulu rumahnya yang besar, luas, berapa gitu ya saya dapat ya. Tapi ya puji Tuhan lah. Saya catat itu teman-teman. Dan kalian tahu nggak? Jujur, ini anugerah Tuhan. Apa yang saya tulis itu saya percaya itu saya juga berdoa teman-teman. Ketika saya nulis itu saya berdoa. Tuhan saya harus nulis apa? Saya harus nulis apa ini Tuhan kayak gini. Dan itu yang saya tulis. Dan Tuhan yang saya sembah, itu Tuhan yang menggenapi setiap apa yang saya tulis. Saya bersyukur sekarang saya kerja dengan orang sekarang. Dan tapi saya punya usaha juga. Usaha saya ini berjalan, usaha milik pribadi, menghasilkan, dan itu bisa jadi tambahan untuk saya. Saya punya rumah teman-teman, meskipun masih dalam proses KPR, tapi itu menjadi milik pribadi saya. Dan puji Tuhan saya diberkati mobil juga. Bukan mau sombong segala macam, tapi apa yang kita cita-citakan, hidup itu harus punya tujuan teman-teman. Harus ada target. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ini saya bilang 10 tahun itu panjang banget. Saya percaya 10 tahun lagi akan ada orang-orang dari sini, anak-anak muda yang bangkit jadi pengusaha sukses, mungkin jadi dokter. Ya, kalian ini kan belasan kan ya, mau umur 25 jadi dokter, kalian jadi atlet. Kalian bisa jadi apapun yang kalian tulis. Kok saya mau bikin kayak gitu juga, 10 years challenge. Silahkan kalau kalian digerakkan Tuhan, silahkan bikin. Tanya sama Tuhan, angkat sama Tuhan. Tuhan, saya percaya 10 tahun lagi saya akan jadi seperti ini dan seperti ini segala macam. Amin teman-teman. Tujuan saya mau bilang sama teman-teman semua, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Dia ada di awal hidupmu dan dia juga ada di akhir hidupmu. 10 tahun lagi dia sudah tahu ujungmu, hidupmu mau harus seperti apa. Semua yang kita kerjakan itu adalah bagian dari rencana kita manusia. Di atas semuanya kita mau serahkan sama Tuhan. Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan yang kerjakan yang lebih baik dari hidup kita. Amin. Saya mau undang pemain musik. Kita sama-sama mau sembah Tuhan. Saya cukup sampai di sini. Kalau teman-teman nanti ada yang mau tanya tentang hal ini lagi, saya mau terbuka banget. Saya mau ngajarin teman-teman. Silakan. Setelah ibadah mau ngobrol-ngobrol silakan. Saya terbuka. Saya pengen banget teman-teman di sini semua kita sama-sama hidup punya tujuan. Ingat orang yang dewasa itu orang yang punya tujuan dalam hidup. Dia tahu diri. Kalau tahu dia salah, dia lemah, dia harus perbaiki itu supaya hidupmu berprogres terus. Amin teman-teman, bangkit berdiri semua. Kita nyanyikan lagu tadi aja, aduh, pelan aja. Now I run ya. Worship aja, mode worship. Gak perlu lari-lari lagi ya. Sambil katakan sama-sama, angkat tangan teman-teman.
Angkat tangan kita. Angkat tangan sama Tuhan. Now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, My home and my plans and my future's in your hands. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best is yet to come. Now I run and set my eyes. Dan kini aku berlari Tuhan. Now I run. Aku berlari dan mengarahkan mataku, mengarahkan pandanganku kepadamu Tuhan. Aku serahkan, aku taruh hidupku Tuhan saat ini. Semua rencana kami Tuhan, bahkan masa depan kami. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best. Lebih sungguh lagi katakan, now I run. Oh, now I run and set my eyes on you. I lay my life at your feet, my heart and my plans and my future's in your hand. Now my soul rests like the stars above. For all I know that the best is yet to come. Now I run. Now I run. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami angkat setiap rencana. Mari angkat teman-teman. Mari angkat. Ini hidup kami Tuhan. My plan, rencana kami Tuhan. Bahkan masa depan kami angkat ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, ini anak-anak-Mu. Kami hadapkan Tuhan setiap rencana kami. Kami hadapkan semua yang sudah kami tulis. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap yang sudah kami kerjakan. Setiap tangan yang menulis rencana, kami berdoa Tuhan memberkati. Tuhan yang menyempurnakan. Kami percaya di atas semuanya, semua rencana kami. Ada rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh kelimpahan. Yang Tuhan sediakan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadanya. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami hadapkan hidup kami. Mulai saat ini Tuhan, kami mau hidup sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau arahkan hidup kami. Kami mau rencanakan apa yang Kau taruh dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami boleh mengerjakan setiap rencana apa yang kami rindukan untuk kami ubah di tahun ini. Semua resolusi kami angkat Tuhan dan kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Now I run and set my eyes on you. I laid my life at your feet, my heart and my plans and my future's in your hand. Now my soul rests like the stars above. For I know that the best is yet to come. For I know that the best is yet to come.